Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syafika dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai singkat sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengantar ilmu politik. Baik, untuk memulai sesi wawancara ini, boleh saya tahu nama, usia, agama, serta pendidikan terakhir? Waduh, agama, usia, pendidikan terakhir. Ya, kalau untuk nama udah jelas lah. Lengkap kan nih? Nggak usah kan ya? Budi, ya. Kemudian kalau untuk usia itu 55 tahunan. Kemudian untuk apalagi tadi? Agama Islam. Kemudian untuk pendidikan terakhir itu tidak sampai ke jenjang perkuliahan karena tidak selesai. Jadi hanya berdasarkan ijazah yang ada ya di SPG, Sekolah Pendidikan Guru gitu. Untuk memulai sesi wawancara ini, baik dengan pertanyaan pertama, apa Bapak tahu tentang politik? Menurut Bapak apa itu politik? Politik itu sebenarnya ya kebijakan yang dibuat ya dari masyarakat ataupun yang sudah duduk di dewan atau di organisasi partai atau di pemerintahan. Jadi tujuan politik itu sebenarnya kebijakan yang dibuat untuk kalau memang benar-benar baik pelaksanaannya, yaitu untuk kebaikan rakyat Indonesia seluruhnya. Apa Bapak tahu tentang demokrasi? Menurut Bapak demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu sebenarnya kebebasan untuk masyarakat atau rakyat Indonesia menyampaikan sesuatu pendapatnya. Kemudian juga memang kan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa dengan kita berdemokrasi artinya kita memiliki suatu pemikiran atau ide yang harus disampaikan kepada pemerintah untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Pertanyaan ketiga, siapa presiden kita sekarang? Untuk presiden kita sekarang yaitu Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya itu Gibran Rakabuming Raka. Sebutkan nama 2 menteri yang Bapak ketahui yang memimpin kementerian apa? Nah, kalau yang sedang viral memang Bapak Yudi Sadewa, terus yang itu dia ada di Kementerian Keuangan menggantikan Ibu Sri Mulyani. Kemudian yang berikutnya adalah ESDM. Menteri SDM itu adalah Bahlil Lahadalia yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Siapa wali kota di wilayah Bapak? Wali kotanya yaitu Bapak Jamin Dahri dan wakilnya Bapak Pilar Ihsan Saga. Nama lurah di lingkungan tempat tinggal? Nama lurah di lingkungan tempat tinggal yaitu Kelurahan Benda Baru, Bapak Dodi Dores. Menurut Bapak, masalah apa yang sedang hangat dibicarakan di negara kita ini? Yang sedang hangat ya otomatis masalah satu ya itu MBG, makan bergizi gratis. Kemudian kedua itu juga dengan kebijakan-kebijakan dari Menteri SDM yang memang agak sedikit kontra dengan keinginan dari rakyat Indonesia. Pendapat Bapak tentang masalah ini apa sih? MBG. Ya. Kalau untuk MBG sebenarnya memang kalau seandainya dilakukan dengan baik dan kemudian tidak ada permainan-permainan yang lain seperti umpamanya ini kan kalau dilihat secara garis besarnya bahwa MBG itu merupakan proyek bagi-bagi bagi-bagi jatah lah kasarnya. Nah, seandainya kalau memang mau dilaksanakan dengan baik itu seharusnya tepat sasaran, dalam artian alangkah baiknya di sekolah-sekolah yang atau yang masyarakatnya kebetulan itu membutuhkan sekali yang namanya makan bergizi gratis seperti di pedalaman. Tapi kalau untuk di perkotaan sebenarnya nggak perlu lah. Kalau seandainya memang mau diberlakukan secara keseluruhan, kalau bisa serahkan aja ke kantin sekolah gitu. Jadi artinya biar nanti yang mengelola orang tuanya. Jadi kan mereka tahu gitu, artinya tahu dalam hal apa sih selera si anak-anaknya ini gitu loh. Dan kerjasama dengan orang tua lah, jadi bisa bergiliran tuh. Jadi nanti yang nanganin itu komite sekolah itu lebih baik dibandingkan untuk yang saat ini. Jadi kalau saat ini sepertinya itu MBG juga
satu, kalau memang harus dilakukan keseluruhannya, apakah kita sudah siap dengan anggarannya? Tapi sementara kan anggarannya kan kurang gitu, sepertinya seolah-olah itu anggaran itu dipaksakan. Jadi alangkah baiknya memang kalau anggarannya itu terbatas, itu yang diutamakan adalah daerah-daerah terpencil yang memang benar-benar membutuhkan dukungan untuk makan bergizi gratis. Pendapat Bapak dengan kinerja Presiden 1 tahun terakhir ini? Kalau untuk kinerja sebenarnya sudah lumayan bagus ya, tapi belum bisa dibilang bagus banget karena ya tahulah yang namanya presiden kemarin itu juga kan artinya dia terpilih ada istilahnya cawe-cawe dari mantan presiden sebelumnya, yang mana di situ kemungkinan besar mantan presiden ini yang semula menginginkan 3 periode akan tetapi ditolak dari partai yang mengusung awal ya. Nah, sementara kenapa kok ingin dia ini memimpin Indonesia sampai 3 periode. Nah, disinilah akhirnya dengan dilarang dia untuk 3 periode, kemudian dia mulai mendekati Pak Prabowo untuk jadi presiden. Kenapa? Ya mungkin ada kepentingan lain ya, kebijakan-kebijakan yang mungkin antara lain dengan kondisi IKN sampai saat ini kan masih mangkrak. Kemudian ada proyek-proyek lain juga mungkin yang sebenarnya sudah ada kontrak, sudah ada perjanjian atau segala macamnya, tapi kan terbengkalai gitu. Terus menurut Bapak kinerjanya wakil presiden? Nah ini tadi dilanjut lagi untuk yang Prabowo tadi, untuk kerjanya bagus sebenarnya kalau seandainya memang dia tidak ada campur tangan dari mantan presiden ya, atau ada kroni-kroni yang dititipkan di dalam kabinet. Itu sebenarnya dia sudah mulai kelihatan ya, tegas dalam tindakan memberantas para koruptor. Itu untuk yang presiden. Tapi kalau untuk yang wakil presidennya, kinerjanya itu masih sangat kurang. Karena apa? Kalau dilihat apa sih sebenarnya yang menonjol dari seorang Gibran gitu loh. Apa sih program dia yang bagusnya? Kan selama ini yang kita lihat cuma ke sekolah dasar, kemudian ke sekolah menengah ya kan, kemudian juga bagi-bagi skincare gitu loh. Tapi pada saat dia diajak debat, diajak istilahnya dialog dengan mahasiswa, sampai saat ini kan belum ada jawabannya. Dan memang dilihat juga seperti Gibran ini, dia selalu bicara tentang AI, bicara tentang teknologi, tentang bagian bla bla bla. Tapi mana ada nggak yang dia dia coba idenya yang AI itu seperti kemajuan teknologi itu seperti apa, kemudian AI yang patut dikembangkan itu AI yang seperti apa. Karena kan AI itu sekarang udah banyak, ada AI yang berupa video, ada yang berupa musik dan sebagainya. Jadi kinerja si Gibran ini sampai saat ini belum terlihat kemajuan ataupun ide-ide cemerlangnya belum ada untuk kemajuan bangsa Indonesia. Pertanyaan berikutnya, apa Bapak merasa bangga dengan presiden saat ini? Kalau iya, kenapa? Dan kalaupun tidak, kenapa? Ya, bangganya dengan presiden sekarang ini artinya sudah mulai melakukan tindakan seperti pemberantasan korupsi ya, dengan menangkap para koruptor melalui kejaksaan. Kemudian tidak seperti yang awal yang memang beberapa bulan sebelumnya masih omon-omon, tapi sekarang sudah mulai sedikit-sedikit nampak. Nah, tapi itu pun tidak sampai powernya itu keluar penuh ya. Kenapa ya? Lagi-lagi kemungkinan, ini menurut prediksi saya, kemungkinan masih ada bayang-bayang presiden sebelumnya. Pertanyaannya yang berikutnya sama, cuma untuk wakil presiden. Untuk wakil presidennya maksudnya? Bangga dengan... Masih belum bangga, karena apa? Satu, wakil presiden ini muncul dari rekayasa yang dibuat di MK yang sebenarnya usianya ataupun pengalamannya itu belum layak menjadi wakil presiden. Terus menurut Bapak menteri yang paling baik kinerjanya? Untuk saat ini yang baik yaitu Bapak Yudi Sadewa ya, selaku Menteri Keuangan, yang saat ini juga dia sudah mulai untuk melakukan perputaran uang. Jadi uang itu tidak hanya diendapkan di bank. Jadi kenapa harus berputar? Memang di dalam agama juga kan sebenarnya kita juga nggak boleh uang itu ditabung sepenuhnya, tapi memang harus beredar, tujuannya untuk perputaran ekonomi. Terus menurut Bapak apa perlu diperhatikan oleh pemerintah sekarang? Yang
perlu diperhatikan antara lain satu, yaitu memang harus mengevaluasi tentang MBG. Kedua juga harus benar-benar memikirkan rakyat dengan cara seperti apa, yaitu dengan cara melakukan perkembangan ekonomi ya. Jadi seperti ya mari kita dukung seperti UMKM, jangan apa-apa itu kita melihatnya ke para investor yang seperti apa tapi tidak memikirkan ke rakyat. Tapi kalau seandainya dikembangkan UMKM, kemudian perekonomian rakyat dihidupkan kembali, nah insya Allah itu akan lebih baik dibandingkan untuk saat ini gitu. Apa Bapak setuju dengan demonstrasi mahasiswa yang protes dengan kebijakan pemerintah yang menurut mereka tidak adil, yang kemarin kenaikan pajak sama? Sangat setuju. Kenapa? Karena di awal Presiden itu telah mengatakan bahwa kita harus melakukan efisiensi dalam hal keuangan. Tapi di sini ternyata kok malah ada yang namanya kenaikan tunjangan untuk para anggota dewan, yang mana kita juga melihat sendiri setiap rapat dewan itu tidak semuanya hadir, ya kan? Terus yang kedua, pada saat hadir pun kita melihat sendiri ada yang tersorot oleh media elektronik itu hanya mendengkur, bahkan ada yang cuma bermain gadget, bahkan mungkin bukan cuma gadget seperti apa, tapi game. Nah, jadi artinya mereka malah tidak seolah-olah sebagai wakil rakyat tapi tidak mewakilkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Nah, kebijakan pemerintah itu alangkah baiknya memang harus lebih kepada masyarakat atau rakyat Indonesia. Kenapa? Ya memang rakyat itu perlu dipikirkan, rakyat itu memang harus diperhatikan. Untuk apa? Untuk menuju ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang dituntut oleh rakyat. Karena apa? Karena kebijakan kemarin tidak menyentuh kepada kebutuhan ataupun kepentingan rakyat Indonesia, sehingga wajar mahasiswa mewakili rakyat untuk melakukan demonstrasi, yaitu sebenarnya hanya memberikan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan, ya, antara lain yang seperti tadi dari DPR sendiri, ya kan, dia malah lebih ke posisi dirinya sendiri kan. Kemudian juga kayak kebijakan Menteri SDM-nya tentang gas, yang mana seharusnya kan gas ini kan ya seperti biasa aja gitu, nggak usah pakai yang ada aturan main yang beginilah yang begitulah. Nah, kemudian juga seperti Menteri SDM yang sudah mengecewakan banyak banget masyarakat Indonesia, terutama BBM, ya kan, BBM yang yang dari Pertamax dioplos ternyata kan jenisnya jadi seperti Pertalite juga gitu kan, sehingga si rakyat dirugikan bukan dari sisi materi saja tapi dari kendaraan, dia kan pasti akan rusak. Nah, yang keduanya lagi tentang kebijakan seperti yang sekarang dilakukan itu, bahwa setiap SPBU swasta itu wajib membeli minyaknya itu dari Pertamina, yang mana Pertamina itu sendiri impor gitu loh. Seharusnya kalau memang swasta ini diwajibkan untuk membeli bahan bakar ke Pertamina, tapi alangkah bagusnya ini Pertamina sendiri yang memproduksi. Pertamina ini yang mengadakan si bahan bakar itu, bukan Pertaminanya mengimpor. Sama aja bohong kan. Artinya apa? Ya mereka kan kalau seandainya mereka impor kan mereka udah tahu jenis minyak yang apa, tapi kok harus beli ke Pertamina. Nah, lagi-lagi di situ bilang Pertamina rugi. Sekarang ruginya di mana? Kalau seandainya kayak gitu loh. Kan nggak mungkin. Ini adalah permainan nakal dari oknum yang ada. Nah, disinilah yang harus ditekankan, bahwa siapa oknumnya tindak tegas. Nah, kemudian seperti tadi juga yang seperti DPR, memang yang namanya perampasan aset kepada para koruptor wajib. Untuk apa? Untuk memberi jera. Kenapa? Kalau seandainya si koruptor ini hanya di penjara, itu bisa aja main-main juga, dia masih bisa mengontrol bisnisnya, dia masih bisa melakukan hubungan dengan relasi untuk mengendalikan usahanya. Tapi kalau seandainya memang sudah dimiskinkan, kemudian juga sudah nggak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa juga, terus di penjara, apa yang bisa dilakukan? Nggak akan. Akhirnya akan memberikan jerak kepada para koruptor lainnya gitu. Malah kalau seperti DPR juga atau apapun menteri segala macam, kalau memang rakyat Indonesia sudah marah, itu bisa saja semua itu jadi dinepalkan. Artinya ya mereka akan bertindak semaunya, ya kan, seperti yang dilakukan oleh negara Nepal terhadap para pejabatnya.
gitu. Jadi kalau bisa ya jangan sampai seperti itu. Jadi kebijakan itu harus lebih mendukung kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia juga jadi sejahtera, kemudian tidak akan ada yang namanya demo, ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu, maka program pemerintah atau cita-cita pemerintah Indonesia untuk menuju kepada Indonesia emas di tahun 2045 insya Allah akan tercapai kalau kesejahteraan rakyat ini diperhatikan. Pertanyaan ke-11, apa Bapak mau apabila ada yang mengajak demonstrasi? Kalau untuk mengajak demonstrasi hal seperti apa dulu nih? Kalau seandainya demonstrasinya itu memang bisa melakukan pembicaraan yang artinya pada saat kita mau bertemu dengan anggota dewan ataupun menteri, nah kemudian kan kita sudah pada saat mau demo itu kan mau nggak mau kan kita harus ada surat izin keramaian atau izin demo pada pihak kepolisian. Nah di sini alangkah baiknya memang kepolisian ini kan mereka udah tahu apa nih yang tujuan demonya. Otomatis kan demo itu kan sebenarnya kita maju itu untuk menyampaikan suatu aspirasi rakyat, ya kan, menyampaikan unek-unek kita lah. Lah polisi ini nggak perlu lah istilahnya dia itu menjaga kita seperti apa. Kalau bisa polisi ini karena sifatnya netral, Bapak mau apa? Bapak mau demo apa yang mau disampaikan? Saya mau menyampaikan aspirasi tentang bla bla bla. Mau ketemu siapa? Mau ketemu anggota dewan atau mau ketemu menteri ini? Silakan dijembatani. Yang penting selama si pendemo ini diterima, kemudian juga sudah dibuatkan artinya semacam apa namanya peringatan bahwa nanti Bapak kalau ketemu tapi nggak perlu melakukan tindak kekerasan, yakin nggak akan terjadi kerusuhan. Terus pertanyaan berikutnya, apa pada pemilu DPR RI, DPRD daerah, dan DPR kabupaten kota memilih? Pasti memilih, karena apa? Karena kalau kita dengan kita memilih itu artinya kita pada saat menyampaikan suatu aspirasi, yaitu kita punya hak gitu loh. Karena apa? Kita ikut milih. Beda kalau kita nggak ikut milih gitu. Saat pemilu kemarin Bapak ikut memilih presiden dan wakil presiden? Tentu ikut memilih, karena apa? Ini kan tujuannya memilih itu kan kita untuk atau menginginkan bahwa negara kita ini bisa dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik, yang bijak, yang pro rakyat demi kemajuan bangsa dan negara. Terus dalam pilkada kemarin Bapak ikut memilih gubernur beserta wali kota? Ikut dong. Pertanyaan terakhir, pendapat Bapak tentang penyelenggaraan pemilu pilkada kemarin apa sudah baik dan cukup memuaskan? Untuk pemilu tahun 2024 ini yang paling kacau balau dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya yang dilakukan pemilihan secara langsung lah ya. Itu lebih baik yang sebelum-sebelumnya dibanding yang 2024. Kenapa? Karena di sini kita sudah mengetahui di sini ada indikasi kecurangan, bukan hanya kecurangan dari manipulasi suara, tapi juga pengadaan server KPU yang menurut alasannya itu berpusat di negara lain, bukan di Indonesia. Baik, itu saja pertanyaannya. Jadi dari hasil wawancara ini tuh dapat saya simpulkan bahwa Bapak Budi ini tuh menganut budaya partisipan yang dimana tuh paham dan berperan aktif terhadap orientasi politik bernegara. Mungkin itu saja dari hasil wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Naila Syafika dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai singkat sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengantar ilmu politik. Jadi tujuan wawancara ini untuk mengetahui pandangan dan orientasi politik dari masyarakat di sekitar tempat tinggal saya, dan juga memahami bagaimana tingkat pengetahuan dan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Baik, untuk memulai boleh saya tahu nama Ibu? Nama saya Nurbaiti Sugia. Usianya? Kembar, 44 tahun. Pekerjaannya? Wira swasta. Pendidikan terakhir? SMA. Langsung ke pertanyaan. Apa Ibu tahu tentang politik? Menurut Ibu apa itu politik? Menurut saya politik itu adalah seni untuk meraih kekuasaan. Terus apakah Ibu tahu tentang demokrasi? Menurut Ibu apa itu demokrasi? Demokrasi adalah suatu kebebasan penduduk masyarakat untuk memilih
Siapa presiden kita sekarang dan siapa wakilnya? Presidennya Prabowo dan wakilnya Gibran. Sebutkan nama 2 menteri yang Ibu ketahui yang bersangkutan memiliki kementerian apa? Menteri Keuangan Purbaya Pak Agus Hari Yudhoyono, nggak tahu menteri apa ya, tapi tentang perbidangan tanah kalau nggak salah ya. Siapa wali kota di wilayah Ibu kota? Ini sih Pak Benyamin Dapni. Nama lurah di lingkungan wilayah? Nama lurahnya Bapak Dodi Dores. Menurut Ibu, masalah apa yang sedang hangat dibicarakan di negara kita saat ini? Masalah tentang demokrasi. Sudah tidak adanya kebebasan masyarakat untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan. Demokrasi kita apa sih sekarang ini seperti dibungkam. Terus gimana pendapat Ibu tentang masalah tersebut? Ya udah matilah kok demokrasinya. Gimana pendapat Ibu dengan kinerja presiden kita tahun belakangan? Setahun belakangan ini menurut saya Prabowo sih baik, walaupun kerjanya belum maksimal ya, karena dia masih punya waktu 4 tahun lah untuk memperbaiki semuanya. Terus pendapat Ibu tentang kinerja wakil presiden kita? Wakil presiden kita saat ini 1 tahun ini dia masih omon-omon doang ya, sama kayak seniornya, masih belum ada lowongan kerja yang dia janjikan. Ya omon-omon lah. Apa Ibu merasa bangga dengan presiden saat ini? Bila iya, kenapa dan bila tidak? Gue sih bangga tuh sama presiden karena dia dari TNI ya. Karena menurut saya Indonesia masih butuh presiden dari tentara. Terus apa Ibu merasa bangga dengan wakil presiden saat ini? Bila iya, jelaskan, dan bila tidak? Enggak, omon-omon. Enggak, saya belum bangga dengan itu karena dia belum ada kinerjanya sama sekali. Terus menurut Ibu menteri yang paling baik kinerjanya? Untuk menteri belum ada yang kelihatan, tapi saat ini kalau melihat ini sih Purbaya sudah mulai kelihatan. Ya dia lebih, ya menurut saya sih Purbaya udah mulai bagus lah timbang Menteri Keuangan yang kemarin. Terus menurut Ibu apa perlu diperhatikan oleh pemerintah sekarang? Yang perlu saya diperhatikan ya masyarakat. Apa Ibu setuju dengan demonstrasi mahasiswa yang protes sama kebijakan pemerintah yang menurut mereka tidak adil, yang kenaikan pajak sama kenaikan tunjangan negara pas? Setuju. Apabila Ibu mau, apabila ada yang mengajak demonstrasi, Boleh, mau. Yang penting demokrasi itu murni dari masyarakat dan tidak ada yang menungganginya. apa pada pemilu DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota kemarin Ibu ikut memilih? Ikut. Apa saat pemilu kemarin Ibu ikut memilih presiden dan wakil presiden? Ikut. Apa dalam pilkada kemarin Ibu ikut memilih gubernur dan juga wali kota? Alhamdulillah ikut. Nah, gimana pendapat Ibu tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024? Apa sudah cukup baik dan cukup memuaskan? Cukup baik tapi tidak memuaskan. Oke, baik, itu saja. Sudah. Jadi dari hasil wawancara ini itu dapat saya simpulkan bahwa Ibu Nurbaiti ini menganut budaya partisipan yang dimana paham dan aktif berpartisipasi baik terhadap politik bernegara. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya untuk menjawab pertanyaan saya. Jawaban dan pendapat yang telah diberikan sangat membantu saya dalam memahami orientasi dan budaya politik masyarakat sekitar. Semoga hasil wawancara ini bisa menjadi paham pembelajaran bagi kita semua agar lebih memahami pentingnya partisipasi dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum